Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengakses jurnal menggunakan metode Pico. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu metode Pico. Pico adalah suatu mnemik yang digunakan dalam praktis berbasis bukti untuk membingkai dan menjawab pertanyaan terkait klinis atau perawatan kesehatan. Kerangka Pico juga digunakan untuk mengembangkan strategi pencarian literatur, misalnya dalam tinjauan sistematis. Pico merupakan suatu akronomi dari kata-kata berikut, yaitu P merupakan patient, population, dan problem. Kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah yang ditulis. Sedangkan I merupakan intervention, prognostic factor, atau exposure. Kata ini mewakili intervensi, faktor prognostik, atau paparan yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah. Kita akan membahasnya satu persatu, tapi yang pertama kita lihat adalah huruf P. P merupakan patient, population, dan problem. Yang pertama kita lihat bagaimana karakteristik dan kondisi pasien yang akan kita angkat dan kita buat dalam suatu karya tulis ilmiah. Yang kedua, dapat mencakup penyakit atau kondisi yang sedang terjadi. Yang ketiga, kadang jenis kelamin, usia, ras mempunyai referensi dengan diagnosa atau terapi dari suatu penyakit, contohnya wanita hamil, wanita bersalin, dan obat hipertensi. Yang kedua ada huruf I. I merupakan intervention, prognostic factor, atau exposure. Intervensi, apa yang kita pikirkan atau kondisi apa yang ada pada pasien. Yang kedua, tidak selalu terapi atau pencegahan, dapat berupa uji diagnostik, adanya faktor resiko, atau prognostik tertentu, contohnya manajemen jari, persalinan, pemeriksaan USG, pemberian obat oral, dan riwayat reklamasi. Yang ketiga ada huruf C. C merupakan comparison. Yang pertama kita lihat perbandingan terhadap intervensi yang dipikirkan. Yang kedua, dapat berupa terapi standar, baku emas, uji diagnostik, kondisi yang ada pada pasien. Yang ketiga, kadang sudah intensif sehingga tidak harus disebut. Contohnya seperti tanpa manajemen nyeri, tanpa USG, pemberian obat sublingual, dan tanpa riwayat preeklamasi. Yang keempat ada huruf O atau outcome. Yang pertama kita lihat apa yang kita harapkan akan terjadi, pengukuran, perbaikan, atau pengaruh. Dan yang kedua, menghilangkan atau mengurangi gejala. Yang ketiga, mengurangi kejadian efek samping. Yang keempat, memperbaiki fungsi atau hasil dari suatu tes. Contohnya, mengurangi nyeri, menentukan keganasan, mempercepat kesembuhan, dan yang terakhir memperburuk prognosis. Kita masuk pada contoh. Untuk P-nya itu saya mengambil wanita melahirkan, dan untuk intervensinya itu manajemen nyeri. Untuk perbandingan perawatan biasa atau tanpa manajemen nyeri, dan untuk outcome-nya atau hasilnya itu nyeri persalinan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara mengakses jurnal dengan metode Pico. Metode Pico dapat kita telusuri dengan link pada layar. Contoh penelusuran PubMed dalam Pico dapat kita akses dengan link tersebut. Jadi di sini teman-teman memasukkan halaman website atau link yang tadi sudah saya taruh di awal.
masih dalam proses. Setelah teman-teman sudah memasukkan linknya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman, dimana di sini terdapat P untuk passion atau problem, intervention, compare to, dan outcome. Nah, di sini juga teman-teman dapat memilih tipe-tipe publik, ya tipe-tipe publikasi. Di sini saya akan memilih map analisis. Setelah teman-teman sudah masuk ke dalam situs webnya, maka semua komponen yang ada di dalam ini teman-teman harus mengisinya menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, maka tidak terdeteksi dan hasilnya tidak akan ditemukan. Karena yang kita cari adalah jurnal luar negeri, maka dari itu teman-teman harus masukkan setiap komponen ini atau kata kunci ini menggunakan bahasa Inggris. Karena di sini saya ingin mencari jurnal tentang skala nyeri pasca bersalin, maka pada P-nya atau patient saya menulis woman. Dan untuk intervensinya itu saya menulis management pain. Dan untuk kompetensinya itu saya taruh not management pain. Dan untuk outcome-nya itu saya menaruh lower pain. Setelah itu teman-teman langsung submit atau mengirimnya. Masih dalam tahap pencarian masih lagi. Setelah teman-teman memasukkan semua kata kunci pada komponen-komponen tadi, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah sudah muncul seperti ini, teman-teman sudah bisa mencari jurnal sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya ingin mencari tentang relaksasi teknik perform manajemen pelaku. Di sini dapat kita lihat bahwa ada TBL, ada abstrak, ada full text, dan ada relatif. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Kita mulai dari TBL. TBL adalah suatu kesimpulan dari jurnal tersebut. Maka ketika teman-teman menekan TBL, akan mengetahui apa yang menjadi kesimpulan dari penelitian tersebut. Dan ketika teman-teman menekan abstrak, maka teman-teman langsung mengetahui apa itu abstrak dari penelitian tersebut, dan kita akan mengetahui garis-garis besar dari penelitian tersebut. Dan untuk full text adalah akan menggambarkan secara utuh dari jurnal tersebut. Sedangkan untuk relatif itu merupakan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian tersebut. Karena di sini saya ingin membaca yang full text, maka saya tekan yang full text. Nah, di sini sudah muncul yang full text, teman-teman. Jika teman-teman tidak mau membaca filenya secara asli, teman-teman bisa membawanya ke dalam bentuk PDF. I guess I thought your style might grow on me. You never really honest, made me guess.
Nah, ini adalah jurnal yang dalam bentuk PDF. Di sini teman-teman bisa melihat jurnal dari Retention Technique for Management in Labor dengan sistematika review, yang artinya dia mereview dari beberapa orang yang sudah meneliti dari manajemen nyeri ini. Dan di sini juga dia memberikan salah satu contoh relaksasi dan dibandingkan dengan perawatan biasa yang sangat baik. Jurnalnya karena di sini langsung tertera ikonnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada patient atau problem, setting, intervention, compare to, dan outcome. Jadi jurnal ini sangat jelas atau meneliti dengan baik ya teman-teman, karena dia sudah menyertai atau memberikan contohnya sekali.